Pada zaman dahulu, di daerah Jakarta Barat, tepatnya di Rawabelong, tinggallah sepasang suami istri, Pak Piung dan Bu Pinah, dengan seorang anak laki-laki bernama Pitung. Sejak Pitung masih kecil, mereka sangat berharap agar anaknya menjadi anak yang baik dan soleh. Oleh karena itu, orang tuanya ingin menyekolahkan Pitung ke pesantren milik seorang guru bernama Haji Naipin. Pak, anak kita sudah besar. Bagaimana kalau kita menyekolahkan Pitung ke pesantren? Iya Bu, Bapak juga berencana menyekolahkan Pitung ke pesantren Haji Naipin. Pitung, sini nak. Ya, ada apa, Pak? Besok Bapak akan kirim kamu ke pesantren Haji Naipin. Belajarlah kamu di sana, kau akan dapat ilmu. Ya, Pak, besok itu berangkat. Keesokan harinya, Pitung pun berangkat menuju pondok pesantren milik Haji Naipin. Pitung mau berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berhati-hatilah di sana, nak. Selama di pondok pesantren belajar ilmu agama, Pitung juga belajar ilmu bela diri. Kenapa, Pak? Pitung, apa senang sekali melihat perkembanganmu yang begitu cepatnya dalam mempelajari ilmu-ilmu di sini. Terima kasih, Pak Haji. Ini semua berkat apa yang mengajari saya dengan sabar. Setelah beberapa tahun menjadi santri, Pitung pun berpamit untuk pulang ke kampung halamannya. Abah, terima kasih sudah mengajari Pitung di pesantren ini. Sekarang Pitung mau pamit untuk balik ke kampung halaman. Sudah menjadi kewajibanku membagi ilmu kepada siapa saja yang ingin belajar. Pesanku, gunakan ilmumu untuk kebaikan, membantu orang di luar sana, dan titipkan salam kepada bapakmu, Pitung. Oh ya Pitung, ini pemberian apa untukmu? Oh iya, Pak, terima kasih. Sudah ada, Pak. Pitung mau balik dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hatiku nelongso. Saat Pak Piung hendak mengambil kopi, Bu, Bapak ambil kopi dulu ya. tidak lama kemudian Bu Pinah dikejutkan dengan kedatangan Pitung yang baru pulang dari pesantren. Mereka menyambutnya dengan rasa senang. Pak, lihat siapa yang datang. Siapa yang datang? Oh, Pitung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaanmu, nak? Ibu sudah masak. Apakah kamu lapar? Pitung baik-baik saja, Bu. Oh iya, tepat sekali, Bu. Pitung juga sangat lapar. Selama di rumah, Pitung sangat rajin membantu orang tuanya. Pitung juga anak yang sangat berbakti. Pada suatu hari, ibunya menyuruh Pitung membeli sayur ke pasar. Pitung. Ya, ada apa, Bu? Tolong belikan biji sayur di pasar. Ya, itu saja, Bu. Setelah mendapat perintah ibunya, Pitung pun bergegas pergi ke pasar. Bu, beli sayur. Beli berapa, nak? Seikat berapa, Bu? Seikat 5.000, nak. Beli 2 ikat, Bu. Makasih, Bu. Ya. Setelah membeli sayur yang ia butuhkan, Pitung pun segera pulang. Namun, ketika hendak beranjak pulang, Pitung melihat kesewenang-wenangan preman pasar yang bernama Baba Liem. Bapak Lim. Serahkan uang setoran hari ini. Maaf, Tuan, belum ada. Hah? Belum ada. Nak buah, hancurkan. Siap, Bos. Pitung pun yang melihat itu tidak bisa tinggal diam. Hentikan. Ibu tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Ini Bu. Kau apakan ibu ini ya? Siapa kau berani menghentikan kami? Aku Pitung, dari kampung Rawabelong. Oh, dari mana lawan kau rupanya? Sini lawan aku dengan anak buahku. Maju kan berani. Menyerah bukanlah sebuah pilihan. Akulah sang jagoan yang tak terkalahkan. Akulah yang paling tangguh. Aku jagoan silat. Aku yang terhebat. Akulah jagoan. Mengajar kau! Akulah sang jagoan yang tak terkalahkan. Akulah yang paling tangguh. Aku jagoan. Jagoan silat. Awas kau Pitung! Makasih Nak. Iya enggak apa-apa Bu. Sejak saat itu, Pitung menjadi terkenal. Meskipun demikian, ia tetap Pitung yang rendah hati. Namun, Pitung merasa kasihan melihat warga sekitar yang hidup serba kekurangan. Dan ia muak melihat kekayaan tuan tanah yang berpihak kepada Belanda. Ketika berlatih bela diri, kebetulan teman Pitung datang dan Pitung mempunyai ide, mengajaknya untuk merampok. Woi Pitung. Dilan nggak di sini? Ayo kita merampok ke rumah orang-orang yang kecil untuk memberikan hartanya ke orang-orang miskin supaya mereka tidak kelaparan lagi. Ya, aku setuju. Kemudian, mereka menjalankan aksinya merampok salah satu tuan rumah yang berpihak pada Belanda. Tung, cari linggis tuh. Jarang aman. Aman. Sewaktu Pitung melancarkan aksinya, dia tidak sengaja menyenggol gelas hingga terjatuh, yang membuat pemilik rumah terbangun dan keluar dari kamarnya menuju sumber suara. Loh, Kabur. siapa kau? Ternyata kau Pitung. Keesokan harinya, Pitung membagikan hasil curiannya kepada warga yang membutuhkan. Tak sepeser pun ia menikmati hasil rampokan secara pribadi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ada apa? Ini Bu, ada sedikit uang buat Ibu. Kasih Nak, kamu sangat baik sekali. Warga pun sangat senang dan ia terus-menerus melakukan perampokan di rumah tuan tanah. Aksi Pitung telah tersebar luas hingga terdengar di telinga pemerintah Belanda. Mereka pun geram melihat aksinya dan berencana untuk menghentikan aksinya dengan cara menembaknya. Jenderal, itu Pitung Jenderal. Mana? Bisa dicari-cari, tembak. Kau dari mana kau Pitung? Pocok kau Pitung. Dari mana kau? Kan kau sama orang. Itu. Berhenti Pitung. Kenapa dia tidak bisa mati? Saya juga tidak tahu Jenderal. Cari informasi. Siap Jenderal. Tetapi Pitung tidak terluka karena ia kebal dengan peluru. Lalu ia mengasingkan diri agar tidak menjadi incaran Belanda. Setelah beberapa hari kemudian, kelemahan Pitung diketahui oleh prajurit Belanda dan segera memberikan informasi ke Jenderal Belanda. Lapor Jenderal. Saya tidak tahu informasi tentang Pitung. Bagaimana? Apa kelemahannya?
Dia mempunyai ilmu kebal dan hanya bisa ditembak oleh peluru emas. Baiklah, kalau begitu, siapkan peluru emas. Siap, Jenderal. Setelah itu, Belanda menyiapkan peluru emas. Dengan peluru emas itu, kekebalan Pitung tidak berguna. Tidak sampai di situ, Belanda telah menyiapkan siasat licik, yakni menculik kedua orang tua Pitung untuk memudahkan menangkap Pitung. Pak, anak kita kemana kok belum pulang? Iya, Bu. Bapak juga bingung. Dia kemana? Apakah benar itu orang tua Pitung? Benar, Jenderal. Ayo, sikap. Sekarang kalian ikut kami. Ada apa ini? Tolong jangan bawa kami keluar. Tidak usah banyak bicara. Ikut saja. Ada apa ini? Di hari itu juga, Jenderal Belanda memerintah prajuritnya untuk menyampaikan surat ke Pitung melalui temannya bahwa kedua orang tua Pitung diculik. Aduh. Apa nih? Kan kebuka. Kasih Pitung. Oh, Pitung. Karena tidak ingin diketahui Belanda, teman Pitung berangkat keesokan harinya untuk memberikan surat tersebut. Sesampainya di sana, Pitung. Ini surat untukmu, Pitung. Surat apa ini? Hei Pitung, kami telah menyekap kedua orang tuamu. Jika ingin mereka selamat, datanglah ke markas kami. Pitung yang kala itu baru bangun tidur terkejut karena orang tuanya telah diculik oleh Belanda. Ia sangat marah. Apa maksudnya ini? Siapa ngasih? Aku tidak tahu. Waktu menjelang malam, tanpa pikir panjang, Pitung pun bergegas menuju tempat yang dipinta Belanda untuk menyelamatkan kedua orang tuanya. Lepaskan kami. Cepat jalan. Lepaskan. Lepaskan kami. Lepaskan. Hei pejuang, lepaskan kedua orang tuaku. Datang juga kau Pitung. Besar juga nyari kamu. Akan aku lepaskan kedua orang tuamu jika kau mau menghentikannya untuk ditembak mati. Baiklah, tapi lepaskan kedua orang tuaku. Baiklah, akan kulepaskan orang tuamu. Tidak, Pitung, biar kami saja. Iya, benar Pitung. Biar kita saja yang mati. Pitung, jangan nak. Sudah Pak, tidak apa-apa. Bawa dia kemari. Kau merangkulku di saat yang lain menindasku. Ingin rasanya aku selalu bersamamu. Itu kami sudah tahu kelemahanmu. Tapi mengapa tiba-tiba seakan kau pergi, melepas rangkulanmu dan berhenti melindungiku tanpa sebab. Mungkin alam semesta tak menerimanya, dan waktu tak memberi kesempatannya. Tapi setidaknya kau telah merubahku dari resah menjadi luka.